Oke, mulai dibuka Google Colab-nya teman-teman. Jadi teori-teori linear regression, macam-macam linear regression ya, itu saya harap you mau baca ya teman-teman semua. Mau di textbook, mau di web ya. Ini kayak di Google Developer ya, atau dimanapun ya. Itu banyak dibahas ya. Ini di IBM ya. Jadi ini satu ilmu yang sebenarnya sangat mafhum di banyak disiplin ilmu ya. Jadi kamu kalau ngobrol sama teman-teman disiplin ilmu lain bicara regresi linear ini udah sangat-sangat umum teman-teman semua ya. Penggunaannya bisa tambah kompleks ya. Untuk structural equation modeling yang pernah mungkin kita bahas dulu ya sedikit ya, bicara masalah ini ya teman-teman semua, structural equation modeling itu salah satu bentuknya ya. Jadi kalau kita bicara SEM ya, menurut beberapa teman-teman ya, itu adalah basic daripada regresi. Jadi kalau you misalnya mau masuk ke sini tapi belum paham urusan regresi linear, jangan harap. Pastikan bahwa Anda sudah paham dulu regresi linear, linear regression, baru Anda masuk sini. Ya, Pak kemarin kenapa kita masuk sini dulu? Lah sengaja saya mau dorong kamu ke laut dulu, baru kita berenang di kolam biasa teman-teman semua. Ya, nah jadi basically teman-teman semua yang kita bahas sedikit ya sebelum Lebaran ya, bicara structural equation modeling teman-teman semua, itu adalah salah satu model besar dari regresi linear ya. Jadi pastikan sebelum Anda masuk ke sini teman-teman semua ya, Anda paham dulu regresi linear. Jadi si regresi linear ini teman-teman semua, apalagi kalau udah masuk di SEM ya, di structural equation modeling, itu digunakan di banyak disiplin ilmu ya. Digunakan di banyak disiplin ilmu. Macam-macam lah. Ya tadi saya udah bahas sebelumnya teman-teman semua. Nah, jadi modelnya banyak banget teman-teman semua. Ya tergantung disiplin ilmunya teman-teman semua ya. Ya tergantung disiplin ilmunya teman-teman semua ya. Nah, tapi sebelum Anda bicara equation modeling yang versi ini ya, model persamaan yang ini, pastikan Anda sudah lulus urusan yang ini teman-teman semua ya. Jadi yang regresi linear sederhana lah ya, atau berganda kalau kamu di statistik ya teman-teman semua. Pastikan Anda sudah selesai urusan yang sederhananya ya teman-teman semua. Oke, teman-teman, moga Google Colab-nya udah dibuka. Kita mau nyoba ya, mau coba salah satu coding regresi ya. Oke, semoga di browse aja. Kalau udah diunduh langsung dibuka aja. Oke. Datanya udah saya share teman-teman semua. Datanya ada 2 di bawah tuh. Jadi datanya itu ada yang mau kita pakai, satu si host price. Oke, data yang pertama sederhana banget, hanya 2 kolom. Tapi kamu perhatikan data selanjutnya tuh. Nah, selanjutnya itu kan yang multivariate. Nah, itu tuh. Nah, ini baru data. Ini juga data sih. Ya, sama lah. Cuma kolomnya aja beda kelas teman-teman semua. Yang dibicarakan tetap sama. Ada CSV di bawah, lihat. Nggak diunduh juga nggak masalah. Kita mau narik langsung dari GitHub-nya teman saya. Oke. Udah kebuka belum? Ini. Udah begini belum? Ya wes. Nah, jadi teman-teman semua di modul ini ya, itu dijelaskan juga ya sebenarnya apa itu regresi. Tapi intinya sih persis yang udah saya jelasin tadi ya teman-teman semua ya. Ini ya sama ya. Jadi bagaimana saya suka bahasanya orang
itu ya si IBM ya. Jadi ini ya. Linear regression analysis is used to predict the value of variable based on the value of another variable. Nah, jadi teman-teman semua, bagaimana banyak variabel, satu atau banyak variabel mempengaruhi satu variabel. Ya. Contoh, curah hujan. Hujan misalnya, kamu pengen memprediksi hujan. Hujan dipengaruhi oleh apa? Ya. Jangan lupa loh, hujan berarti disiplin ilmunya ada di orang geofisika ya. Jadi Anda harus menyelam ke sana ya. Tapi anggaplah kita sebagai orang awam pengen tahu sih hujan ini dipengaruhi sama apa aja sih? Oh, hujan dipengaruhi oleh suhu. Hujan dipengaruhi oleh kelembaban. Hujan dipengaruhi oleh kecepatan angin. Nah, gitulah teman-teman semua. Mungkin di teman-teman geofisika untuk memprediksi hujan kita cuma nebak 3 variabel. Ya, pas kamu ngobrol sama orang-orang tentang geofisika, wow, kalau di kita mah yang namanya buat nebak besok hujan atau enggak, itu variabelnya 20. Wah, kita nggak kenal ternyata banyak variabel-variabel yang ya kita kan bukan ahlinya teman-teman semua ya. Begitulah ya teman-teman semua ya. Nah, itu yang paling gampang ya, Nah, kadang-kadang teman-teman semua variabel itu bisa mempengaruhi variabel lain. Hujan mempengaruhi apa? Iklim bisa? Bisa. Apa itu iklim lah? Kamu cari tahu sendiri lah apa iklim ya teman-teman semua ya. Jadi percis satu variabel bisa mempengaruhi variabel lain. Nah, oke. Nah, di sini juga diceritakan lagi ya teman-teman semua ya. Jadi jenis linear tuh banyak, tapi intinya sebenarnya sederhana sebenarnya. Hanya persamaan matematika sederhana. Itu kalau kita lihat tuh ya, ini gambarannya banyak lah ya. Nih, jadi dia tuh cuma pada dasarnya satu konsep equation modeling atau model persamaan yang sudah kita kenal dari zaman SMA, dari zaman kita sekolah ya teman-teman semua ya. Ini modelnya begini aja. Benar-benar begini, sesederhana ini teman-teman semua ya. Itu pakai bahasa Inggris tuh ya. Jadi kita akan menguji juga model matematikanya lah teman-teman. Kita mau yang sederhana aja dulu hari ini ya. Alright. Ini udah muncul teman-teman semua ya. Datanya kita coba pahami begini dulu. Ada data 2 yang bicarakan sama. Coba yuk perhatikan. Di sini ada lot area, ada sell price. Di sini yang ini nih, ini banyak banget ya. Lot area ada di sini, tapi kan teman-temannya banyak juga tuh. Nah, ini ke sebelah kanan mungkin ada sekitar, seingat saya 31 variabel ya. Jadi kalau ini sell price, sama ya, ujung kanannya sell price tuh. Tapi kalau ini cuma satu, Pak. Maksudnya gimana, Pak? Gini maksudnya teman-teman semua. Coba yuk pikir pakai logika kamu. Bener nggak masuk logika ini? Luas tanah mempengaruhi harga rumah. Masuk akal nggak? Sangat masuk akal lah teman-teman semua. Ya, basic daripada penjualan rumah ya, NJOP orang bilang gitu, itu adalah luas tanah dulu. The problem is, di mana itu tanahnya berdiri? Kalau tanahnya ada di Jalan Raya Tamrin Jakarta, wah itu 1 meter 50 juta kali Pak, gitu ya. Tapi kalau misalnya tanahnya di mana gitu ya, udah beda cerita lagi. Bisa jadi 1 tumbak. Orang Sunda bilang 1 tumbak tuh 14 meter gitu ya. Bisa jadi bisa lebih murah lagi lah. Kira-kira begini. Nah, berarti teman-teman semua, kalau kita tulis luas tanah itu berpengaruh terhadap harga rumah. Pertanyaannya, siapa yang independen? Siapa yang dependen? Siapa yang variabel independen? Siapa yang dependen? Dependen itu berarti depend, tergantung ya. Yang sebelah kiri sebutnya independen teman-teman semua, sebelah kanan sebutnya dependen. Kita pernah bahas juga sebelum lebaran gitu kan teman-teman semua ya. Nah, jadi tapi paling gampang mah begini lah, pakai bahasa pakai kualitatif gitu ya. Luas tanah mempengaruhi harga rumah. Udahlah, yuk pasti paham. Nah, sekarang teman-teman semua, Pak, kenapa harus digambarin kayak gini? Ya supaya ya Anda harus tahu siapa yang dicari. Di sini kan yang dicari harga rumah, teman-teman semua. Jadi fungsi daripada harga rumah itu yang dicari. Kan kita mau nyari harga rumah, kita mau memprediksi harga rumah, Pak, Bu, ya. Nah, berdasarkan luas tanah. Nah, gitu teman-teman semua. Nah, itu kan
model matematika persamaan sederhana sangat banget teman-teman semua ya. Oke. Nah, karena data ini kita punya dari data luar negeri teman-teman semua. Nah, datanya berapa banyak? Kita cek dulu. Ada 1326 atau 7? 6. Kenapa? Karena kan di atas ada header gitu kan. Ada 132 data. Nah, pertanyaan saya, ini data masa depan, data masa lalu? Masa lalu, betul banget. Ada orang yang punya luas tanahnya 8.450, dia jual dengan harga sekian. Ada orang punya tanah sekian, dia jual sekian. Ya, bahkan you bisa lihat tanahnya lebih kecil tapi harganya lebih mahal. Ya mungkin dia tanahnya di pinggir jalan atau pas hook kali, apalah di ya yang lain di gang, dia di pinggir jalan. Nah, kayak gitulah teman-teman semua ya. Nah, ini data real ya, ini data real. Nah, berarti kalau kita coba pakai bahasa yang sebelah, berarti yang dicari lot area mempengaruhi lot sell price. Clear? Alright. Nah, berarti lot area nih ya, kalau saya nulis begini ya teman-teman semua. Nah, ini mempengaruhi sell price. Oke. Nah, ini kalau dibentuk vektornya ya. Jangan lupa ini semuanya tuh pada dasarnya vektor teman-teman semua ya. Oke, berarti fungsi yang dicari berarti sell price di sini teman-teman semua. Jangan lupa yang dicari adalah sell price ya. Sell price berapa harga rumahnya berdasarkan luas tanah. Nah, di sini teman-teman semua variabelnya cuma satu. Variabel independennya cuma satu, sorry ya. Variabel yang mempengaruhi itu cuma satu ya. Bagaimana dengan cerita ini? Nah, ini heboh. Kenapa? Ternyata teman-teman semua, untuk menentukan harga rumah itu tidak hanya dipengaruhi oleh lot area. Lot area hanya salah satu variabel dari puluhan variabel yang mempengaruhi harga rumah. Nah, ini. You punya kolam renang, harganya beda. Ya. You punya orang Amerika itu kan senang dengan deck ya, wooden deck. You punya wooden deck, deck belakang atau deck depan dari dari kayu, beda cerita. You punya fireplace, apa sih fireplace? Hau lah kalau orang Sunda mah. Perapian, makasih Dik. Perapian, you punya perapian atau you punya hau, itu beda cerita ya. Kalau di Amerika kan ada istilah full bed, half bed ya. Kalau kita mah, saya sendiri kebanyakan half bed lah teman-teman semua ya. Nah, jadi kalau you punya half bed, beda berapa half bednya. Kalau you punya full bed, berapa banyak. Nah, you bicara masalah garasi aja, apa garasinya di luar, di dalam. Nah, jadi teman-teman semua, intinya saya mau bilang bahwa harga itu bukan hanya dipengaruhi oleh lot area, real situation. Ternyata dia dipengaruhi oleh banyak variabel. Pak, jadi kumaha ieu? Itu bakal banyak. Jadi kalau kita udah punya banyak model begini, nah itu bakal anakan teman-teman semua. Nah, berarti kayak cerita tadi. Plus tek tek. Oke. Nah, berarti kalau kita lihat tadi sedikit kita bahas ya, tadi apa aja? Full bed. Wah, gitu kan. Kalau yang tadi kita sedikit dibaca ya. Half bed. Wah, gitu kan. Apa you punya kolam renang? Nah, gitu kan. You punya apa lagi? Garage. Nah, garage aja macam-macam. Ada garage indoor, garage outdoor, atau garage semi indoor kali ya. Nah, itulah. Ini bisa panjang teman-teman semua. Bisa panjang. Jadi untuk menentukan ada yang salah. Kamu mah nggak ngasih tahu saya. Bener ya? Ini salah gambarnya. Sell price-nya di sini teman-teman, kok Bapak salah tuh. Pantesan coba batin bisa anu aneh bi babaturana. Tuh, di atas juga salah tuh. Tuh. Yang dicari kan harga rumah. Yang diprediksi itu harga rumahnya teman-teman semua. Jadi, ini modelnya. Nah, gitu. Pantes naon aya teu nyambung bi. Saya pas sadar tuh pas ketika saya nulis ini kok kenapa di sebelahnya. Kalau ini benar, lot area plus garasi gitu kan, plus pool, plus apa tadi, wooden deck tadi kita sempat lihat ya. Nah, jadi untuk menentukan harga
itu variabelnya banyak banget teman-teman semua pertambahannya. Ini kan sebenarnya persamaan sederhana yang mungkin kamu udah pelajari dari zaman sekolah segala macam lah ya teman-teman semua. Nah gini teman-teman semua, tapi buat urusan kita yang ini kan sederhana banget ya. Jadi fungsi daripada sell price kita berapa sih harga penjualannya, berarti kita butuh data luas tanahnya. Kalau ini beda kelas ya, berarti ada puluhan variabel. Oke lah, nggak usah dilama-lama, ini jam udah 4:30. Alright, kita lanjut lagi sini ya. Oke, udah kita turun bawah dikit. Jangan lupa teman-teman semua ganti namanya ya. Ganti nama kamu nih, seperti biasa ya. Ganti nama Anda di depan nama modul ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman semua, kamu bisa lihat ya algoritma yang mau kita pakai nih. Library yang mau kita pakai itu ya sederhana aja ya, hanya Panda, NumPy, dan Matplotlib ya. Nah, ini kita jalanin aja dulu ya. Tema kita hari ini sebenarnya cukup sederhana, tapi basic ya teman-teman semua ya. Basic banget. Jadi regresi linear regresi linear tunggal atau regresi linear berganda ya rata-rata pada dasarnya berganda teman-teman semua. Kayak tadi tuh nggak mungkin kita memprediksi harga rumah cuma hanya dari parameter luas tanah. Kalau cuma parameter luas tanah berarti linear regressionnya itu tunggal karena si independennya cuma satu, luas tanah. Tapi praktikal di lapangan ternyata parameter untuk menentukan harga rumah itu banyak banget ya, banyak banget. Tapi pada dasarnya makanya kenapa kalau kamu datang ke rumah baru itu parameter harga rumah tuh jadi banyak ya. Iya pak, ini kan kayunya begini. Iya pak, ini furniturnya begini. Nah itu ya jadi banyak ya. Tapi kalau pada dasarnya basically sebenarnya harga rumah itu yang sangat berpengaruh adalah harga tanahnya sih sebenarnya ya, harga tanahnya. Nah teman-teman, ini kita mau ngambil data ya dari GitHub-nya teman saya, Mas Nugroho. Nah itu kamu biasa pagernya kamu hapus aja. Ya itu kan komentar pagar ya. Nah ini adalah perintah di Linux ya. Kalau Anda pakai sistem operasi Linux atau Unix system pasti kamu kenal perintah wget teman-teman semua. Makanya ayo gunakan. Aduh, monggo dijalankan langsung. Alright, dia langsung narik data sekencang kilat ya. Jadi datanya nggak usah kamu upload. Biasanya kan saya nyuruh kamu upload data ya teman-teman semua. Hari ini kita mau narik data dari GitHub ya teman saya. Datanya udah ada di tempat kamu tuh. Ya, datanya langsung masuk teman-teman semua. Ya, tadi ini kosong. Sekarang datanya udah di sini. Aman? Udah belum? Ini perkiraan malam hujan besar, tapi hanya perkiraan sih. Bandung dapat pinggir-pinggirnya teman-teman semua. Ya rumah Acep Cililin tuh hujan besar tuh. Ibu masih di luar negeri, Cep? Masih. Nggak pulang kapan nenek? Lebaran? Kemarin lebaran pulang. Udah teman-teman, coba kita jalanin lagi. Nah, ini hanya di sini mulai baca data ya. Kamu lihat bahwa datanya mulai dipindahkan ke salah satu variabel namanya DF. Tapi di situ bakal masalah ya. Kenapa masalahnya? Coba tes dulu. Apa masalahnya? Coba di play. Bug. Apa masalahnya? Iya, kenapa? Iya nggak ada file ya, kenapa? Ada filenya di sebelahnya pak, gitu. Ya belum diganti. Seperti biasa ya teman-teman semua, ini dataset nih ya. Kalau kamu kebingungan teman-teman semua, sekarang si Google Colab sudah hampir 4 bulan terakhir ini dipersenjatai oleh AI. Explain error lah. Klik teman-teman semua. Ah gitu. Explain error. Dia langsung mikir gitu. Dibenerin ya tergantung. Tapi ini agak lama ya. Nah, terus dia bilang tuh, itu tuh lu lihat nggak tuh katanya itu nggak ada dataset itu katanya.
I will remove katanya. Mau saya removein? Nah, halo lihat depan. Accept lah ya. Jangan lupa dibaca bahasa Inggris nah ya. Modalnya bahasa Inggris doang. I will remove the dataset part from the file path. Nyasok atuh, accept. Nah, sekarang sebenarnya bisa aja accept dan run ya. Tapi coba kamu lihat dihapuskan, dihilangin sama dia. Ini yang hapus bukan saya si itu. Di play jalan. Nah, jadi teman-teman semua sekarang tuh namanya vibe coding teman-teman semua. Kemarin saya baru kedatangan alumni. Dia si corporate-nya tuh ternyata kalau bikin aplikasi itu selalu pakai AI. Namanya vibe coding. Oke, lanjut lah. Oke, di sini kita lihat lagi sekarang datanya bentuknya DF ya. Variabel DF itu dia nampung data frame datanya. Data kita sudah ada di memory server. Totalnya ada 136 data nih dengan 2 variabel atau 2 kolom. Nah, nanti kamu bacalah di rumah tuh teman-teman semua ya, teori-teorinya. Oke. Nah, teman-teman semua jangan lupa ya, data kita ini masih sederhana. 2 kolom. 2 kolom, Pak. A dan B. Kita mau bikin koordinatnya. Ya. Di sini kamu lihat, udah jalanin aja dulu lah ya supaya cepet. Teman-teman, coba yuk perhatikan. Ya. Yang garis X itu area. Clear? X tuh yang ini ya, yang horizontal ya. Yang Y atau yang vertikal itu adalah price. Di mapping. Kalau cuma 2 kolom gini mah gampang bisa di mapping teman-teman semua ya. Kalau 2 kolom. Yang repot kalau udah begini nih ya. Kalau begini mah kita butuh aplikasi, kita butuh algoritma sajalah ya. Tapi kalau makanya kenapa? Tapi basic ini penting banget buat Anda pahami. Kalau you bisa pegang yang cuma 2 kolom ini, mau 1000 kolom gak ada masalah teman-teman semua ya. Nah, teman-teman semua ini di mapping. Ya, contoh inilah 8450. Atau ada angka yang lebih bulat lagi nggak sih? Nah, ini kayaknya lebih bulat ya. 1600. Coba perhatikan. Ini mah area ya. Berarti 1600 mana? Sini kali ya. Tuh. Sell price-nya berapa? 181. Aduh di dia pokoknya mah. Aduh liar kan. Ini gampang weh. Tah. Ini kan mungkin 4000 ya. Berarti areanya 4000. Mungkin price-nya 5000. Ya, berarti di sini berarti ada data seperti ini. 4000 areanya. Nah, ini kan yang ini saya ngomongin titik yang ini ya. Ini ya 50.000. Berarti sale price-nya 50.000. Itu kalau cuma 2 kolom gini mah gampang untuk bikin mapping koordinatnya teman-teman semua. Nah, teman-teman semua alhamdulillah semuanya udah di mapping. Kita punya 1326 data itu udah kita mappingkan. Ya, karena kita masih 2 kolom. Jadi kalau 2 kolom mah aman lah. Kalau udah ribuan mah kita butuh algoritma saja ya. Gitu. Atau butuh aplikasi statistik kadang-kadang lebih gampang. Nah, teman-teman semua, kamu bisa lihat ya teman-teman semua. Ini data sebenarnya sebarannya sangat bias. Jadi orang-orang di daerah ini tidak sepakat sebenarnya jual tanah ini teman-teman semua. Kenapa? Kamu lihat aja begini nih. Lihat yang mau saya. Nah, ini kamu lihat luas tanahnya mungkin ya berapa sih? 1700 lah ya, 1700 meter. Tapi ada orang jual 75.000 kali. Ada orang jual di atas 100.000. Ini kan ini mereka udah nggak sepakat. Atau yang ini nih, luas tanah 4.000. Ada yang jual 50.000, tapi yang jual lebih tinggi lagi ada. Nah, teman-teman semua, ini data kita terus terang sebenarnya ini kemungkinan data kita tidak normal ya, tidak normal. Jadi data kita ini memang sangat-sangat beragam. Tapi tetap sih kamu bisa lihat ya, itu data terkonsentrasi di tengah. Kamu lihat nih, di tengah sini nih. Ya, jadi bagaimanapun ini data mereka ini mendekati diagonal. Berarti ada yang sepakat lah. Ya, jadi yang garis tengah ini teman-teman semua nih, itu semua ada di diagonal. Memang perfectnya kalau diagonalnya tengah. Nah, jadi kalau linear yang sangat presisi ya itu ya di tengah lah ya. Nanti kita bisa lihat lah si diagonalnya. Jadi sebenarnya, tapi sebenarnya ini banyak yang bias teman-teman semua ya. Jadi maksudnya banyak yang datanya ya ada orang jual 100 meter 10 juta semeter. Ada orang bilang 1 meter 1 juta. Ada orang bilang 1 meter 10 juta. Ada orang bilang 1 meter
100 juta. Nah, jadi gitulah. Ya, begitulah. Saya udah bilang sama kamu ya, sains data sosial atau yang berkaitan dengan manusia itu ada ruang non teknis. Maksud Bapak lebih gampang memprediksi bulan sekarang ada di mana atau besok hujan atau enggak dibandingkan apa benar besok harga minyak naik atau turun. Saya perhatiin harga minyak udah 1 pekan ini teman-teman semua itu gila naik dan gila turun. Ya. Gila naik 120, gila turun 100. Meluncur kayak suka-suka aja teman-teman semua. Tapi lah itulah ya. Jadi kalau urusan dengan manusia teman-teman semua ada ruang yang namanya data fundamental ya. Ada ruang emosional, ada ruang persepsi teman-teman semua ya. Jadi ya maksud saya teman-teman semua ketika data kita bentuknya seperti ini ya udah pasrah aja teman-teman semua. Memang data kita seperti ini. Paling teman-teman semua ya kamu diminta tambahin datanya lagi sebenarnya ya supaya dia prediksinya lebih bagus. Bisa jadi kalau kamu tambahin datanya mungkin data bisa terkonsentrasi di tengah ya, di diagonalnya teman-teman semua. Pak, maksudnya gimana? Nanti kamu baca ya teman-teman semua. Nah, ini kita coba oh ya itu. Tadi mana? Udah nyampe sini ya. Nah, sekarang teman-teman semua jadi ini itu ada tuh secara intuitif ya. Nah, teman-teman semua, secara intuitif kita coba lihat tengahnya. Nah, tengahnya ini teman-teman semua pertanyaannya mungkin sekitar di 10.000 ya. Itu sebenarnya udah ada X 10.000. Sebenarnya kita prediksi aja sih. Paling kanan kan datanya itu 18.000 teman-teman semua. Ya nilai tengahnya mah ya 8.000 lah gitu ya, 8.000 sekian ya. Nah ini kita bikin garis di 10.000, kamu lihat ya. Di 10.000 garis tengahnya nih ya. Oke. Nah jadi tren areanya kemana nih gitu ya. Jadi kira-kira kalau kita mau bikin garis tengah, garis diagonal, bagusnya kemana? Apakah di sini? Apakah naik ke atas? Nah itu teman-teman semua ya. Nah akhirnya teman-teman semua kita tebak-tebakan lah atau bikin kemungkinan ya, bukan tebak-tebakan. Kita bikin kemungkinan. Apakah 10.000, 50.000, 30.000. Nah, ya. Nah, teman-teman semua, nih, contoh misalnya yang 50.000. Nah, ini kita lanjutin ya. Jangan lupa kita belum masuk di algoritma linearnya ya. Jadi kita belum masuk ke desain datanya belum, teman-teman. Ini baru di statistical mathematical basicnya dulu. Nah teman-teman semua kalau garisnya 50.000 itu kamu setuju gak kalau garis ini adil antara kiri dan kanan? Tuh bisa kan nebaknya? Dah hese atuh teman-teman semua. Dengan data sebanyak ini menurut kamu itu adil gak sih garis itu? Jadi antara kelompok di atas garis dan kelompok di bawah garis udah seimbang belum? Allahu alam. Semua ya karena kita coba tebak-tebakan ini pakai 50.000 ya. Nah, tadi rumusnya yang ini kayak nih, yang dipakai yang ini ya. Nah coba turun lagi bawah. Nah ini kalau semuanya diplot ya berarti ada garis yang 30.000, warna apa tuh yang 30.000 ya? Red nih. Nah 30.000 tuh warna red tuh ya. Kemudian yang 10.000 warna green ya, green, dan yellow 50.000 yang tadi yang sebelumnya. Nah kamu lihat mana sih yang paling pas garisnya Pak Bu? Hijau, merah, kuning. Belakang, sudut kiri. You mau jadi grup merah, hijau atau kuning? Kok hijau semua sih? Nggak asik ah. Loh, yang namanya demokrasi itu harus ada perbedaan Pak. Alright, lanjutlah. Oke. Nah ini mah hanya ini ya. Ini nantilah saya bahas lagi. Nah teman-teman jangan lupa nanti di rumah dibaca-baca lagi lah itunya teorinya ya. Oke, sekarang teman-teman semua kita mau pakai software. Kita mau pakai library. Oke, nanti bantulah teman-teman kamu, teman-teman semua. Kalau ada teman-teman gedung sebelah tuh punya proyek-proyek SEM, punya proyek-proyek linear regression, udah terima aja sekarang gitu kan ya. Daripada kamu olah di tempat sana harus 2 juta gitu, udah kasih saya cukup GoPay beres. Serius teman-teman semua, teman-teman kita di gedung sebelah tuh mereka banyak diolahin datanya sama ya, kamu lihat tuh di depan
Ya kayak di seberang salah satu kampus lah di jalan PH Mustofa tuh kan banyak menjajar, menerima olah data. Sekarang terima kamu aja yang nerima teman-teman semua. Alright, kita lanjut dulu. Oke. Jadi library yang mau kita pakai teman-teman semua namanya ScienceKit. Ya, jadi ScienceKit teman-teman semua. Kita juga nggak pakai matematika dasarnya, kita juga pakai algoritma yang udah jadi. Nah teman-teman, ini ada error sengaja. Ya, saya kasih bugnya teman-teman semua. Ya, mangga silakan. Anda betulkan dalam tempo waktu. Saya kasih waktu 10 detik teman-teman semua. Ayo, 10 detik Pak, Bu. Jadi zaman sekarang tuh buat ngedebug gitu kayaknya kalau zaman saya kuliah 30 tahun yang lalu, kalau ada bug aduh teman-teman 1 pekan tuh baru ada jawabannya, cuma nyari 1 baris Pak. Kalau sekarang gimana? Udah beres? Masa sih? Wah, Acep keren euy. Udah jadi programmer internasional nih, Cep. Oke. Teman-teman semua, AI sekarang mau dihindarin juga, dia terlalu canggih lah teman-teman semua. Keputusannya yang namanya teknologi itu selalu ada di diri Anda teman-teman semua. Teknologi selalu ada 2 mata pisau, ya. Zaman saya kuliah tuh banyak dosen yang melarang kita pakai Google Search teman-teman semua atau pakai search engine ya. Karena waktu saya kuliah tahun 95 itu pas banget. Saya kuliah Google belum ada. Catat ya. Ya, belum ada teman-teman semua. Tapi search engine udah mulai ada zaman itu. Alta Vista, Yahoo mungkin tahun 98 udah mulai. Banyak dosen yang mengizinkan, ada yang tidak mengizinkan. Ya sekarang juga sama lah ya. Ada yang mengizinkan kamu pakai AI, ada yang nggak boleh. Tapi saya pikir Anda harus bijak ya teman-teman semua. Anda harus bijak. Tetap gunakan akal Anda untuk memahami AI. Wis, bahasanya keren banget ya. Nah itu values ya. Masalahnya di values ya. Jadi nih, nah ini tuh. Jadi yang digarisin merah tuh teman-teman semua tuh. Itu dia pinter banget dia. Ya. Gitu itu ini nih dia mau ganti itu tuh teman-teman semua. Values tuh. Ya ini mah hanya pesan sponsor ya. Bagaimana sekarang Gemini ini Google Colab sudah dihinggapi AI. Ya sudahlah ya gimana lagi teman-teman semua ya. Saya kemarin ada mahasiswa kita dia pakai ini teman-teman semua. Jadi saya nggak tahu kalau dia pakai ini dan saya juga tidak mensarankan dia pakai ini teman-teman semua. Ada kakak kelas kamu tuh si Cika ya. Cika, iya Pak, saya pakai Qwen. Nah, Qwen ini adalah AI-nya China, Alibaba. Tokennya banyak Pak. Ya, tokennya banyak gitu ya. Tokennya banyak. Sering pakai Gemini? Wah, itu mah part of my life, Pak. Part of my life gitu teman-teman semua ya. Terima Gemini ya ini tapi saya suka lebih suka Quen sih sebenarnya. Gemini ini lambat. Dia lambat di autentikasi sih sebenarnya. Bapak Ibu pakai Gemininya di sini kan? Kalau saya command line, Pak. Command line. Command line. Jadi dunia bakal balik ke command line itu bisa jadi ada benarnya menurut beberapa hacker teman-teman semua ya. Jadi kamu jangan ngilangin command line teman-teman semua ya. Jadi selalulah belajar di sini teman-teman semua. Kalau yuk walaupun sekarang AI itu yang namanya vibe coding ya nih, vibe coding ini luar biasa gilanya teman-teman semua, tapi tetaplah ya Anda tetap belajar fundamental basic itu wajib dipelajari. Karena semuanya juga sebenarnya pada dasarnya ya you mau bicara Java itu semuanya command line Pak Bu ya. Karena Anda tidak dilatih bercommand line. Ya, Anda mau bicara apa lagi? Python, ini semuanya command line, Pak. Ya, ini semuanya command line. Anda mau bicara R, ini semuanya command line. Saya pakai Linux system ya. Karena kita dan Anda harus tahu sendiri ini semua rata-rata open source. Ya. Pak, saya kan pakai npm lah. npm command line. Itu command line. Ya gitu kan. Ya Pak, saya ini pakai Node.js Pak, segala macam itu command line. Jadi pastikan kalau Anda memang
Saya nggak tahu kamu sukanya kemana ya. Di kelas ini kan banyak ya. Ada yang sukanya ke tata kelola, ada yang sukanya ke data, ada yang sukanya ke developer. Nah, tapi pesan sponsor saya, kalau kamu mau belajar di developer, pastikan belajar di command line. Disitulah roh sebenarnya teman-teman semua. Jadi kalau kamu bermain Gemini di web, kalau saya di command line. Kamu lihat Gemini sama Qwen kok mirip ya? Ini siapa kakak, siapa adik sih? Siapa yang nyontek, siapa yang kakaknya Gemini teman-teman semua. Karena Gemini juga pada dasarnya dia, ini kan dunia copylab teman-teman semua. Ini dunia open source ya. Jadi mereka terbiasa menggunakan source yang sama. Kalau you jual terserah ya dalam dunia open source. Tapi jangan lupa source-nya harus terbuka buat umum. Kenapa kita ngomongin ini ya? Ayo balik lagi nanti malam tahu-tahu. Lanjut. Dah ini mah nggak ada. Nah di sini. Jadi teman-teman semua, algoritma cuma ini doang sebenarnya. Segini aja sebenarnya. Ya. Jadi pesan sponsor kamu pahami tuh yang saya blok itu teman-teman semua. Intinya di situ sebenarnya. Ah, masa Pak? Iya, intinya di situ teman-teman semua, ya. Intinya di situ teman-teman semua. Ya, intinya di situ aja. Kamu lihat kan si apa tuh si library atau kelas daripada linear regression mulai dipakai di sini. Ya, tapi nanti kalau kamu pengen serius misalnya ada teman kamu tuh kelas gedung sebelah. Nih saya punya skripsi linear regression gini-gini. Nah, jangan lupa Anda harus nguasain yang ini dulu ya, pahami dulu lah. Tapi dah ini mah dah tinggal pakai lah teman-teman, library tinggal pakai. Oke, nggak usah dipusing-pusing, ini mah jalanin aja lah, dah insya Allah aman. Nah, inget nggak cerita garis tadi? Ya, nah teman-teman, kalau yang ini garisnya dipilihin nama algoritma. Apakah garis kamu yang hijau tadi benar mirip? Coba pembantu dah. Nggak juga sih jauh mah, tapi ya mirip lah gitu teman-teman semua. Nah, garis ini teman-teman semua inilah garis yang dipilih oleh algoritma kita. Pak, jadi gimana sih maksudnya? Sok, kita cari tanah teman-teman semua. Jadi kalau misalnya ada tanah luasnya 2000 meter, ya, maka harganya lihat ke depan. Nah, inilah berapa nih kira-kira? Ya 120-an lah ya. Kira gitu. Di bawah ada simulasinya. Monggo. Silakan. Lihat di bawah ada simulasinya. Lihat nih, ini ada simulasinya. Coba you play. Pak nginput apa? Nginput luas tanah, Pak. Tadi kan saya bilang 2000 kan? Tulis 2000 teman-teman semua. Alright. Berapa harga rumahnya? Ini Pak, harga rumahnya ini nih. Nah itu tuh 116. Ya sekian lah angkanya, panjang lebar. Ya, berarti perpotongannya itu harga rumah. Tapi jangan lupa teman-teman semua, kita masih bermain di dua variabel. Tuh di bawah tuh ada yang multivariatnya tuh. Buat di rumah tapinya. Buat di rumah ya. Termasuk yang logistik tuh, yang di grup tuh jangan lupa itu dikerjain juga. Tapi konsepnya tetap sama, teman-teman semua. Konsepnya sama ya. Nah, tapi di sini ada yang mau kita tambahkan. Ingat cerita rumus regresi itu teman-teman semua. Nanti teman-teman kamu tuh, teman kamu bakal nanya, "Oh, iya benar ini bisa memprediksi. Tapi mana rumus regresinya?" Ingat dari tadi kan kita selalu ngomongin rumus ini teman-teman semua, ya. Nah, rumusnya mana? Teman-teman, sorry ya karena codingnya ada di bawah. Coba yuk turun bawah dikit. Ini Bapak udah nyampe multivariat ya. Nah, di multivariat tuh teman-teman semua, agak bawah dikit. Nah, kamu lihat yang ini. Sok copy heula. Nah, itu tuh. Udah ketemu belum? Dah. Coba yuk copy teman-teman semua. Ctrl C. Jangan klik kanan, nanti suka ada beda menu. Kamu Ctrl C teman-teman semua. Nah, kamu naikin ke atas. Ingat tadi yang saya bilang, inilah intinya. Nah, ini sini ya. Itu kan ada kode tuh. Halo, udah. Klik code. Paste teman-teman semua. Coba jalanin. Nah, itulah hasilnya. Udah ngerti belum? Pasti ngerti kan ya, gerak.
Nih saya ingat ingat teman-teman. Ada lah. Pak, gimana Pak maksudnya Pak? Gini Pak, Bu ya. Lihat sini. Ini kan rumusnya. Ini kan rumus yang kita mau pakai. Nah, berarti fungsi daripada sell price, teman-teman semua, ya. Itu sama dengan, nah, ini nih, kamu lihat nggak angka ini? Interceptnya, kan interceptnya cuma satu. Variabelnya kan cuma satu. Variabel independennya cuma si luas tanah doang kan. Nah, ini saya copy ya. Ctrl C nih. Yang biru nih saya Ctrl C. Kalau Ctrl kanan bisa sih ya tuh copy. Nah, itu teman-teman semua saya pindahin sini. Ini manual, manual ingat ya. Ini manual matematik ya. Tuh cek bapak lagi jadi iyanya kudu di copy biasa. Ctrl C, Ctrl C. Nah, saya pindahin sini. Ini mah lihat aja. Kali. Nah, begitulah rumusnya. Nah, jadi rumus dasarnya teman-teman semua jangan lupa begini. Agung teuing. Oh ya, saya tadi lupa bilang. Teman-teman semua, dalam rumus statistikal atau di matematik itu selalu menghasilkan yang namanya coefficient of predictor. Nah, inilah. Ini saya masukin ya. Nah, jadi angka unik teman-teman semua. Ya, bahasanya banyak lah. Jadi kalau udah begini nih, tuh di ujung itu ada yang namanya nilai unik teman-teman semua. Nah, itu ya. Nih saya tambahin tuh. Tuh, ya. Jadi itu selalu ada yang namanya coefficient of predictor. Nah, itu. Jadi rumusnya begini, ingat. Sell price, lot area ditambah coefficient predictor. Ini kurang spasi. Ah, gitu. Oke. Ya. Nah, geser sinilah. Oke. Ini rumusnya. Nah, tapi ini masih kurang. Prediktornya belum kita copy. Nah, ini prediktornya. Oke. Apa sih yang mau kita lakukan, teman-teman? Kita mau ngitung matematika sederhana aja. Hasilnya harus sama. Tadi kan rumah 2000 meter itu harganya sekian ya. Nah, kita mau ngitung manual ceritanya. Plus coefficient of predictor. Nah, itu tuh rumusnya. Jadi teman-teman semua, inilah rumus regresinya. Hasil kamu menganalisa 1326 data, inilah rumus regresinya. Berarti kalau datanya beda cerita rumusnya. Pak, maksudnya apa sih, Pak? Teman-teman, coba aja kita hitung manual. Alright? Ini saya copy. Nah, ini sini ya. Cuma ini begini. Ini hapus ya. Ini hapus ya. Ini mau saya hitung teman-teman semua. Ini bener kan? Tadi lot areanya berapa, Pak? Apa berapa tadi yang kita pakai? Ini nih. 2000 kan? Ingat ya, ini saya mau ngitung manual, hasilnya harus sama dengan yang si sebelah. Insya Allah. Nah, ini kan tinggal tambah 2000. Cus. Kan yang diketahui luas tanah 2000. Berarti prediksi harga rumah. Cuma ini udah di ini teman-teman semua, udah dibuletin ya. Coba. Ini udah dibuletin dia. Kita pakai Google aja ngitungnya. Nah, pakai ini aja. Harusnya sama. Just. Kita salah rumus kan sih? Tadi berapa, coba lihat lagi. Atau bapak kebalik ya? Kebalik teman-teman. Astagfirullah. Pantesan tuhnya. Iya salah. Ya teh intercept. Aduh. Ini intercept teman-teman semua. Kenapa bapak sampai lupa? Ini intercept. Gara-gara cuma satu variabel teman-teman. Kalau variabelnya banyak tuh kelihatan biasanya.
Ini intercept, ini kebalik, Pak. Aduh. Jadi yang ini cut. Lupa saya, sorry. Itu kebalik teman-teman semua. Yang ini tadi urusannya ya. Yes, sama. Ya kan? Ya kan sama tuh. Cuma beda ke belakangnya aja beda lah. Ya, biasa. Sama, Pak. Bu. Sama tuh. Ini lupa nih, salah nih. Ini intercept. Aduh. Tuh. Padahal nilai variabelnya sekian. Salah. Bapak yang salah. Nah, itu rumusnya tuh. Jadi nilai variabelnya positif ya teman-teman semua. Jadi kalau teman kamu nanya positif atau negatif? Positif. Lihat angka depannya nih. Jadi yang 715 tadi di atas. Nih, ini kan. Sorry nih. Aduh, harusnya ini nih. Ini kan nilai daripada variabel load area ya. Ini bukan negatif. Kalau bukan negatif berarti berpengaruh. Ya. Kalau bukan negatif berarti berpengaruh. Artinya teman-teman semua, benar di data ini, di data kita yang kita olah. Ayo jawabannya gimana? Apakah ini benar? Luas tanah mempengaruhi harga rumah? Benar nggak? Dari mana kamu tahu? Ininya positif. Positif. Bisa nggak dia negatif? Sangat bisa. Ada beberapa daerah di Amerika ya, di Chicago, itu harga rumah malah bukan naik tapi turun teman-teman semua. Turun. Nah, jadi kamu ketika ini negatif, misalnya, ini nilai negatif teman-teman semua. Terus kamu kan kadang-kadang suka nggak peduli urusan disiplin ilmunya kan. Nah, negatif begini nih, negatif. Terus kamu tuh ditanya sama si teman kamu tuh, nah nilainya negatif, cina gitu kan. Nyati dituna, cina gitu kan. Padahal teman-teman semua ketika ini nilai negatif berarti ini tidak berpengaruh. Ya. Jadi sebenarnya tidak mempengaruhi harga rumah, nggak bisa dipakai jadi model, nggak bisa. Jadi bisa tapi memprediksi harga turun ya, gitu ya. Jadi memprediksinya harganya jadi turun teman-teman semua. Ya. Nah jadi kalau ngomongin berpengaruh tidak pengaruh itu bisa lihat dari nilai variabel. Ya. Jadi kalau untuk urusan luas tanah ini dia tadi yang kita lihat positif. Nah begitu teman-teman semua. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya datanya seabrek seperti ini? Nah itu kan datanya seabrek tuh ya. Nah ini yang multivariate linear regression. Inilah baru yang namanya analisa data. Silakan Anda kerjakan selanjutnya di rumah. Alright, terima kasih atas perhatian Anda teman-teman semua. Ya kita ketemu di lain kesempatan. Ini jam saya kenapa ya? Error. Teman-teman jangan lupa pekan depan saya mau periksa yang udah Anda kerjakan. Kenapa deh? Oh, otomatis. Kenapa ya? Error. Oke. Terima kasih atas perhatian Anda teman-teman semua. Kita ketemu pekan depan insya Allah. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.